Desain dari form pop-up akan menampilkan informasi mengenai kode, nama aset, jenis aset, lokasi, dan foto dari setiap data titik yang ditampilkan pada peta. Selain itu, data tersebut dapat diupdate atau diubah melalui tombol edit maupun delete. Untuk blok kode dari form pop-up, tuliskan library yang digunakan, lalu blok kode untuk membuat objek dari form main window agar dapat diakses oleh form pop-up, lalu dituliskan kode agar form pop-up dapat mengakses objek yang ada di dalam form main window. Lalu dituliskan blok kode initialize komponen dari form main window agar form pop-up dapat mengakses objek-objek, komponen, atau variabel yang ada dalam form main window yang telah terinisialisasi. Kemudian dituliskan kode untuk tombol edit, di mana ketika diklik akan muncul input box dengan keterangan please enter your password, dan jika password yang dimasukkan adalah benar, yaitu apa passwordnya, combo box jenis aset, teks nama aset, tombol browse, dan tombol delete akan diaktifkan, dan tombol edit akan berubah menjadi save. Namun, bila password yang dimasukkan salah, maka combo box jenis aset, teks nama aset, tombol browse, dan delete akan tetap non-aktif atau tidak bisa diakses, dan tombol edit akan tetap menjadi edit dengan muncul keterangan message box, hey, passwordnya salah. Jika pengguna telah memasukkan data yang baru atau jika data telah diupdate, dan kemudian tombol save diklik, maka sistem akan mengambil objek shapefile dari peta yang ada pada form main window untuk kemudian diperbarui field atau kolom jenis aset, nama aset, dan foto data tersebut, yang kemudian data akan disimpan, dan fungsi tombol-tombol serta text box dan combo box yang ada akan dinonaktifkan. Kemudian peta akan memperbarui atau merefresh data tersebut disertai message box yang memunculkan keterangan alright, data save. Kemudian dituliskan kode untuk tombol browse, di mana jika diklik akan muncul file dialog dengan judul browse foto, dengan direktori awal yang ditampilkan pada file dialog tersebut adalah direktori C dari perangkat, dengan file yang dapat diakses hanyalah file berformat JPG, JPEG, PNG, dan all files. Jika button OK pada file dialog tersebut diklik, maka sistem akan mengambil nama file tersebut, begitu juga dengan source path-nya, gambar atau foto tersebut, untuk diletakkan pada folder database dan spasial foto pada project. Lalu file gambar tersebut akan di-copy, dan teks foto yang ada pada form pop-up akan menampilkan nama file tersebut beserta gambarnya yang akan ditampilkan pada picture box 1. Namun, jika pengguna belum memilih foto, akan muncul message box dengan pesan, hey, kau belum memilih foto. Selanjutnya dituliskan baris kode untuk tombol delete. Jika diklik, sistem akan memanggil shapefile dari objek form main window yang dipilih dan memulai editing. Jika shapefile tersebut tidak berhasil dihapus, akan muncul message box dengan pesan gagal menghapus data nih. Namun, jika shapefile berhasil dihapus, akan muncul message box dengan pesan alright, data sudah dihapus. Peta pada form main window akan diperbarui atau di-refresh, dan data baru tersebut akan disimpan. Kemudian proses editing akan diberhentikan. Selanjutnya dituliskan kode untuk ketika tombol cancel diklik, form pop-up akan disembunyikan. Kemudian sistem akan membatalkan shapefile yang dipilih sehingga tidak ada perubahan apapun pada data. Lalu terdapat blok kode untuk event form closing atau penutupan form pop-up, di mana jika tombol cancel diklik atau benar dilakukan, form akan disembunyikan dan tidak ada shapefile yang akan dipilih. Kemudian pembuatan desain form add point digunakan untuk memasukkan data titik baru dengan dua pilihan. Yang pertama yaitu digitasi on-screen menggunakan kursor, di mana ketika kursor mengklik suatu lokasi pada peta, data titik baru beserta informasi mengenai koordinat otomatis akan terbentuk. Kemudian pilihan kedua yaitu input menggunakan keyboard, yaitu ketika kursor mengklik suatu lokasi pada peta, data titik baru akan terbentuk, namun informasi mengenai koordinatnya dimasukkan secara manual dalam text box yang tersedia, yang kemudian pengguna juga dapat menambahkan informasi seperti gambar, kode, nama aset, jenis aset, lokasi, dan foto, yang kemudian data dapat di-save atau batal disimpan dengan mengklik tombol cancel. Pada bagian kodenya, dituliskan library yang digunakan, kemudian blok kode untuk menginisialisasi komponen yang ada pada form main window agar setiap objek atau komponen dan variabel yang ada di sana dapat diakses oleh form add point. Kemudian dituliskan kode di saat form add point akan di-load atau dimunculkan, yaitu radio button titik keyboard diaktifkan, kemudian teks titik X dan titik Y dapat diisi,
Begitu juga dengan teks nama aset, combo box jenis aset, teks lokasi, dan teks foto. Untuk foto, gambar yang dimasukkan akan disesuaikan dengan ukuran picture box, di mana gambar pada picture box akan diatur sebagai 0 atau kosong di awal. Selanjutnya dituliskan kode untuk event check change pada radio button titik kursor, di mana jika radio button dicek, maka button normal mode pada form main window akan diaktifkan dan kemudian kursor akan diubah bentuknya menjadi tanda silang, lalu sistem akan menonaktifkan text box .x dan .y karena koordinat akan otomatis terbentuk ketika data titik baru ditambahkan. Namun jika radio button titik kursor tidak dicek, maka kursor pada form main window akan tetap berada pada bentuk semula atau default, dan kemudian sistem akan mengklik button normal mode agar pengguna dapat memasukkan lokasi data titik baru pada peta, kemudian koordinat untuk data tersebut dimasukkan pada teks titik X dan titik Y yang telah diaktifkan. Pada kode event click pada button browse, fungsi yang dituliskan sama seperti yang ada pada form pop-up. Lalu ketika data titik baru telah dimasukkan dan tombol save diklik, sistem akan mengambil referensi shapefile dari form main window untuk kemudian dibuat variabel baru yaitu myPoint dengan tipe data point, di mana koordinat X dan Y diambil dari data yang telah dimasukkan pada teks titik X dan titik Y. Kemudian dibuat shape baru dengan nama myShape menggunakan metode create dengan tipe shapefile point, lalu dimulai proses editing. Jika data titik berhasil dibuat, sistem akan mulai mengedit tabel atribut dengan memperbarui dengan menambahkan nama aset, jenis aset, lokasi, dan foto untuk data titik tersebut, dan proses editing tabel atribut akan diberhentikan. Namun, jika data titik tidak berhasil ditambahkan, maka message box dengan pesan error akan dimunculkan. Kemudian data yang diperbarui akan disimpan dan proses editing akan diberhentikan. Setelah itu, layer aset yang ada pada form main window akan dihapus dan digambar kembali. Kemudian peta akan merefresh tampilannya. Setelah itu, sistem akan menyembunyikan form add point dan menampilkan message box dengan pesan alright data save. Lalu jika tombol cancel yang ada pada form add point diklik, maka sistem akan menyembunyikan tampilan form add point tersebut. Event klik pada tombol cancel akan berhubungan dengan event form closing untuk form add point, di mana jika tombol cancel benar diklik, sistem akan menyembunyikan tampilan form add point, kemudian radio button titik keyboard, teks titik X, titik Y, teks nama aset, combo box jenis aset, teks lokasi, dan teks foto akan dikosongkan seperti semula, dan ukuran pada gambar yang tertampilkan pada picture box akan diatur seperti keadaan semula dan gambar akan dikosongkan. Kemudian kursor akan kembali menjadi bentuk default pada tampilan form main window dan button normal mode akan diklik. Lalu terdapat form buffer yang digunakan untuk melakukan buffering dengan input shapefile, kemudian distance atau jarak yang diinginkan, segmen dan data yang dipilih, kemudian merge result, dan memilih tempat penyimpanan untuk output shapefile yang dibuat. Pada kodenya, awalnya dituliskan library yang digunakan, kode untuk menginisialisasi objek dari form main window dapat diakses oleh form buffer, lalu terdapat kode yang dijalankan saat form buffer di load atau dibuka. Dengan sistem akan melakukan iterasi pada seluruh data layer yang ada pada legend dalam form main window, dan jika nama file yang dipilih dari layer yang sedang diiterasi oleh sistem belum ada dalam combo box, maka file data tersebut akan ditambahkan, lalu dituliskan kode untuk dijalankan saat tombol browse input diklik, yang akan membuka file dialog baru. Kemudian judul dari file dialog tersebut adalah browse shapefile. Direktori awal adalah direktori C dari perangkat. Data yang bisa dimasukkan hanyalah data yang bertipe shapefile dan all files. Dan jika diklik OK pada dialog tersebut, file yang dipilih akan dimasukkan ke dalam variabel str file SAP. Dan jika file tersebut belum ada di dalam combo box input, maka akan ditambahkan dan namanya akan disertakan dalam teks dari combo box input. Namun, jika tidak ada file yang dipilih, akan muncul message box dengan pesan, "Hey, belum pilih shapefile." Begitu juga dengan kode untuk event click pada browse output.
di mana akan muncul shapefile dialog dengan keterangan belum memilih output shapefile. Initial directory awal yang diarahkan adalah directory C. Data yang bisa diakses hanyalah shapefile dan all files. Di saat setelah memilih penyimpanan dan mengklik button OK, nama dari folder akan dimasukkan ke dalam variabel str_output shp dan dimunculkan pada teks txt output. Namun, jika tidak ada penyimpanan yang dipilih, akan muncul message box dengan pesan, "Hey, belum memilih penyimpanan output shapefile." Buffer akan dibuat oleh sistem di saat pengguna mengklik tombol OK pada form buffer. Dibuat variabel baru beserta tipe datanya masing-masing yang dapat diinputkan dalam combo box input txt distance, txt segment, combo box selected only, combo box purge, dan checkbox override, kemudian txt output, di mana sistem akan membuat shapefile baru yang dimasukkan ke dalam variabel shapefile. Kemudian utils akan mengukur ukuran dan jarak dari buffer yang akan dibuat dengan metode convert distance, dan buffer akan proses dengan metode buffer by distance yang menggunakan kombinasi variabel-variabel yang telah didefinisikan di atas. Jika buffer berhasil dibuat, form buffer akan disembunyikan dan muncul message box dengan pesan "Yeay, berhasil!" Dan shapefile baru akan ditambahkan pada variabel sf_asset_puskesmas yang kemudian akan dimasukkan pada output shapefile, dan hasil dari buffer akan ditambahkan dalam legenda pada form in window object. Namun jika buffer tidak berhasil dibuat, form akan disembunyikan dan muncul message box, "Ya, gagal." Lalu terdapat kode saat button cancel diklik, yaitu form buffer akan disembunyikan, dan event form closing pada form buffer yang akan dijalankan ketika tombol cancel diklik.